Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Meilasari F1B1 21054 dari jurusan Biologi kelas B Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengenal jaringan sel hewan dan jaringan sel tumbuhan. Pertama, jaringan embrional pada pucuk bunga puring. Jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil pembelahan sel zigot. Jaringan ini akan mengalami spesialisasi, artinya akan mengalami perubahan menjadi bermacam-macam bentuk maupun fungsinya. Meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh, batang maupun akar. Meristem di bagian ini disebut sebagai meristem primer karena mengawali pertumbuhan biomasa. Kedua, jaringan tumbuhan, yaitu pertama, jaringan gabus kulit batang. Sel gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau filogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Jaringan gabus berfungsi sebagai mengendalikan masuk dan keluarnya air, mencegah agresi hama, dan beberapa fungsi mekanik lainnya. Ke arah dalam kambium gabus pada beberapa spesies tumbuhan menghasilkan lapisan kulit bergabus yang disebut veloderm. Bagian tumbuhan yang satu ini terletak pada bagian tepi jaringan yang dimiliki oleh tubuh. Kedua, jaringan kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan. Sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Jaringan ini berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya air, untuk mencegah serangan dari hama. Ketiga, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan. Parenkim tersusun atas banyak sel berdinding tipis di mana antara sel satu dengan sel lain terdapat ruang antar sel. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian organ tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun. Mesofil daun terdiri atas jaringan palisade dan bunga karang. Kedua jaringan tersebut berfungsi sebagai tempat fotosintesis, terutama jaringan palisade, karena lebih banyak mengandung klorofil. Pada batang dan akar, jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Terakhir yaitu jaringan hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar, dengan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi atau menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ. Jaringan epitel pada tubuh biasanya terletak pada kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, serta saluran reproduksi. Kedua, jaringan otot. Jaringan otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang otot. Diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf. Jaringan tersebut terletak pada otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utama jaringan saraf yang dilakukan oleh sel saraf neuron adalah menerima atau meneruskan rangsangan. Itulah tadi penjelasan video dari saya. Sekian dan terima kasih.
Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.